Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas salah satu emiten yang sudah turun drop cukup dalam ya, hampir 78%. Emiten ini secara fundamental memang masih baik-baik saja ya, cuma memang ada penurunan kinerja ya. Nah, juga terefek ya dari lesunya ekonomi kita ya, bahkan global ya. Oke, bagusnya lagi emiten ini sebenarnya rutin bagi dividen ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham ASES ya, atau AS Hardware Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang sering ke mall pasti sering jumpain ya AS Hardware. Nah, ini salah satu kode emitennya di bursa itu namanya ASES ya. Nah, ini dia tuh biasanya jualin ya peralatan rumah tangga ataupun perkakas, petukangan atau perbengkelan juga ada ya. Dan furniture juga ada ya. Biasanya kalau furniture itu masuknya di Informa ya. Itu masih satu grup. Nah, kita lihat ya, harganya sudah drop ya. Kalau kita tarik mungkin dari high kotaknya ini sudah hampir 78% ya, minnya. Nah, sebenarnya dulu tuh Sidway ya, ini cukup lama dari 17 tuh Sidway di box ini ya. Nah, di box ini cuma di 2022 itu benar-benar menebus ya, jebol dari Sidway-nya ini ya. Bahkan harga saat ini sudah terendah dari 2012 ya. Jadi artinya sudah 10 tahun paling terendah ini. Nah, kita lihat ya dari sisi kinerja ya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini ya, ini pakai kuartal ya. Ini dari 2019 sampai 2002. Ini kuartal ketiga ya, karena kuartal 4-nya belum muncul. Nah, ini sebenarnya kinerjanya masih profit guys ya, masih bukan laba. Memang ya, memang ada sedikit penurunan karena memang kehantem ya dari pertama Covid ya. Terus 2002, 2021, 2 itu pasca Covid ya, itu naik ya, lagi naik. Nah, di 2003 kan, di 2002 mulai lesu ya. Nah, efeknya ke sekarang ya, laporan kayak sekarang juga mulai turun. Nah, 2003 ini juga mulai lesu lagi. Nah, apakah nanti kita lihat ya, sebenarnya ini kalau kita mau berjudi sebenarnya agak menarik ya. Pas seandainya nanti ekonomi tumbuh lagi, bisa jadi nanti ini tumbuh lagi ya, bisa jadi guys. Tapi kita nggak tahu ke depan apakah masih sama lesunya atau tidak ya. Nah, kita lihat ya dari beberapa data nanti ya. Nah, kita lihat dari seasonality ya, seasonality ataupun watermologinya ya kalau saya nyebutnya. Nah, ini memang untuk di April dia 50% ya, berarti masih 50-50 ya, antara dia kecenderungannya itu masih 50-50. Cuma yang di Mei itu kecenderungannya sekitar 9% ya untuk naiknya ya, selama kurun dari 4 tahun terakhir ini ya, dari 2019 ya. Nah, jadi 50% untuk potomologi masih 50%. Nah, lihat ya untuk segi pemegang saham. Nah, kalau kita lihat pemegang sahamnya untuk masyarakat sekitar 39 ya, memang sudah ada kenaikan ya. Memang kalau kita lihat di sini memang naik ya, sisi pemegang sahamnya naik. Nah, cuma sudah ada penurunan dari mulai Januari itu mulai turun ya untuk sisi pemegang saham dari individu ya. Nah, ini individu sudah turun. Cuma kalau kita lihat data di sini menunjukkan lebih tambah ya. Dari Januari itu nambah 1,3 ribu, ini plus 2.000 ya. Nah, ini dari segi pemegang sahamnya ya. Masyarakat 39, berikutnya ada Kuncoro Wibowo ini 0,01%. Terus ada Treasury ya 0,117%. Ini dari sisi pemegang sahamnya ya. Nah, dari sini kita lihat ya untuk insidernya apakah ada jualan. Biasanya tuh umumnya kalau saham drop ada yang jualan ya dari pemegang saham yang lumayan besar, tapi di sini enggak ya. Di sini enggak. Artinya memang entah dibiarin sama market makernya atau gimana, kurang tahu ya. Cuma kalau kita lihat di sini tidak ada transaksi sama sekali pun ya dari penjualan dari shareholder 5 di atas 5% ya, ini enggak ada. Jadi sebenarnya dari pemegang saham masih aman guys ya. Cuma memang harganya drop ya. Kalau kita lihat memang benar-benar drop. Bahkan setahun terakhir ini sudah min 52% ya, memang drop. Nah, kalau setahun terakhir, 5 tahun terakhir ini sudah 64% ya. Ini dropnya ya. Nah,
Kita lihat ya untuk LK-nya seperti apa, apakah benar-benar drop, apakah memang minus atau ruginya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat dari segi asetnya ini per kuartal 3 ya, karena kuartal 4 belum muncul. Ini per kuartal 3 2002 ya untuk LK-nya ya. Nah, video ini rilis tanggal 25 Maret 2003 ya. Oke, segi asetnya ini sekitar 7,1 triliun ya untuk segi asetnya. Memang ada ini ya, ada penurunan ya dari kalau kita bandingkan secara per kuartal atau secara year to year, ini kuartal 4 ya dengan kuartal per kuartal 3 ya. Secara year to year 5 turun ya dari 1,89 ya, 7,189 turun 7,120. Jadi ini sekitar ini ya 70-an ya ataupun 69 ya, miliar ya sisi penurunan dari sisi asetnya ya. Ini sebenarnya tidak signifikan ya, asetnya masih tetap ini ya secara per year to year nya ya. Nah, untuk liabilitasnya ini juga turun malahan ya, turun dari sebelumnya 1,1677 turun ke 16,02 ya. Nah, jadi masih nggak begitu ini ya. Nah, untuk ekuitasnya masih sekitar 5,5 ya, ekuitas masih 5. Jadi sebenarnya untuk ini sekitar 20%-an ya kalau kita bandingkan dengan asetnya ya. Nah, untuk total ekuitas masih sekitar 5,5 triliun ya untuk emiten ini. Nah, untuk laba ruginya apakah ini benar-benar rugi ya? Nah, kita lihat untuk sisi penjualan ini ada kenaikan ya. Kalau kita bandingkan secara year to year ini kenaikan dari sebelumnya 4,6 naik ke 4,7 ya. Nah, beban pokok juga naik dari sebelumnya 92 naik ke 111 ya. Dengan penjualan bersih sekitar 4,8 triliun, naik ya sekitar 300 miliar. Dari sebelumnya 4,6 naik ke 4,895 ya. Ya, sekitar 200 miliaran lah ya untuk kenaikan dari segi laba bersihnya ya, laba ya bersihnya. Nah, untuk laba bersihnya ya yang bisa dibersihkan sekitar 355 miliar ya, dan ini sebenarnya naik ya secara year to year itu naik dari sebelumnya 323 naik jadi 355 ya, naik sekitar ini ya 35 miliar ya kenaikan dari segi labanya ya. Untuk IPS-nya juga naik ya, naik sekitar 2 poin ya, dari sebelumnya 1,8 atau sebelumnya 18 naik ke 20 ya. Nah, ini di sisi labanya. Nah, untuk cash flow-nya sendiri sebenarnya emiten ini nggak ada masalah ya sebenarnya. Memang ada penurunan dari sebelumnya 460 miliar turun ke 113 ya. Ini untuk cash flow-nya. Nah, memang ya ada penurunan kinerja ya. Kalau kita lihat di sini memang ada penurunan kinerja. Memang yang paling tinggi di kuartal 4 2001 ini tinggi ya. Ini bahkan sampai 500 miliar ya labanya sendiri, memang ada turun. Cuma kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya memang turun juga ya, tapi tidak terlalu ini ya. Bahkan ini di 2001 kuartal 3 ini juga drop ya, drop juga. Memang di 2 kuartal itu memang ini yang paling peak memang di kuartal keempat ya. Nanti kita lihat ya apakah di kuartal keempat seperti apa. Memang penentuannya di kuartal 4 memang rata-rata dia naik di kuartal keempatnya naik ya, seperti ini 2001 kuartal 4 naik, 2020 juga naik. Nah, kita lihat ya apakah di kuartal 4 ini akan naik juga. Kalau kita total nih PS nya sudah 20 ya teman-teman. Kita lihat apakah nanti kalau seandainya naik lagi bisa ke 25. Ini kalau kita lihat pakai DPR 50 aja berarti ada potensi nanti ini ya dividennya sekitar 17 ya, sekitar 12 ya, 12 setengah. Nah, ini potensinya kalau seandainya nanti IPS nya ke 20 ya. Nah, oke, dari segi fundamental sebenarnya masih baik-baik saja, cuma memang ya kinerjanya turun ya. Tidak rugi guys ya, tidak rugi, tapi kinerjanya turun ya. Kalau kita tarik ya ke belakang memang ini ada penurunan. Memang semenjak Covid itu ada penurunan, cuma di kuartal 21 ya, kuartal 4 2021 memang recovery sangat tinggi ya. Nanti kita lihat ya di 2002 apakah sama ya. Kalau sama potensinya juga gede ya, bisa sih
bisa saja kayak kemarin 21 itu malah oke ya segi dividennya ya. Nah, kita ke chartnya ya Pak. Kalau kita ke chart, nah ini sebenarnya sudah ada base baru ya. Nah ini kalau kita tarik dia membuat channeling baru ya di sini ya. Nah, di arah sini range-nya ya. Nah ini dia membuat channeling baru ya. Nah strateginya gini teman-teman, kalau mau ya, kalau misalnya mau nanti jangan lupa cek kembali ya. Nah ini kan dia membuat channeling baru. Kalau kemarin kan channeling besarnya di arah sini ya, di arah si range ini. Nah ini karena udah jebol, dia membuat channel baru. Range-nya sini, ini batas terbawahnya, batas atasnya di arah sini ya, box ini. Jadi kalau mau diturunin juga bisa di range sini ya. Nah ini jadi strateginya ketika nanti menyentuh area sini, bisa jadi entry ya teman-teman, bisa aja untuk entry ketika nanti benar-benar jebol, teman bisa out ya. Ini baru ketes dari Desember 2002 ya. Belum cukup ini juga, cuma ini sudah melihat channel barunya. Range-nya kayak gini ya, dia mulai ke sini, setelah itu turun mendekati area bawahnya juga naik lagi. Ini sama ya, naik ke atapnya nggak mampu jebol, baik lagi. Nah seperti itu. Ini bisa jadi ini mulai dia naik lagi ya, lagi gini, mungkin naik ke atapnya nggak kuat, baik lagi bawah ya. Nah, seperti itu. Ataupun teman-teman mau sabar nunggu di arah sini ya silakan ya, atau mau pakai strategi yang lain ya silakan ya. Nah, saya sekedar mau ngasih info bahwa emiten ini memang sudah turun sekitar 78%-an ya tadi. Secara fundamental memang ada penurunan kinerja, tapi tidak sampai rugi guys ya. Penurunan kinerja tapi tidak sampai rugi, tapi memang kalau kita tarik atau kita pakai sudut pandang ngikutin ekonomi, memang ekonomi kita juga masih lesu ya. Karena saya rasain juga di retail tuh satanya memang agak turun mas ya, gitu. Apalagi ini produknya bukan produk makanan ya. Kalau udah makanan mungkin sedikit turun, tapi kan kebutuhan makan kan masih terus ya gitu ya. Nah oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisa atau berbagi data ya untuk ASES ya, emiten ASES atau AS Hardware Indonesia ya. Jangan lupa cek kembali ya. Kalau cocok bisa dimasukin ke listnya, kalau tidak cocok APK. Nanti kita akan bagikan lagi informasi emiten-emiten yang menarik untuk kita pantau. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada request, silahkan aja ditulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.